Serat Sakajati, Bab 7, Nenek Sakit, 7.2 Upaya Ramuan Biasa. Sakajati berlari menembus jalan setapak yang dipenuhi semak belukar, napasnya terengah, dadanya naik turun dengan cepat. Malam itu seperti bersekongkol dengan rasa panik yang menekan, karena angin membawa hawa dingin yang menusuk kulit, sementara pikirannya berputar pada satu hal, mencari ramuan yang pernah nenek gunakan. Ia yakin, di antara segala macam tumbuhan yang tumbuh liar di sekitar desa, ada beberapa yang bisa meredakan sakit. Setidaknya, begitu yang ia dengar dari cerita nenek di masa kecil, cerita sederhana tentang kunyit untuk perut yang mulas, jahe untuk tubuh yang lemah, atau akar liar yang selalu disebut tanpa nama jelas, hanya ditunjukkan bentuknya sekali lalu disimpan dalam ingatan samar. Ia menyingkap ranting, menunduk di bawah pohon pisang, lalu berhenti sejenak untuk mengatur napas. Kunyit, jahe, akar, gumamnya pelan, seakan mengulang mantra. Ingatan tentang wajah nenek saat meracik jamu terlintas, tangan keriput yang cekatan mengupas kulit kunyit, aroma hangat yang memenuhi dapur bambu, dan suara para nenek yang berulang kali berkata, ramuan ini sederhana, tapi seringkali cukup. Namun malam ini tidak ada dapur bambu, tidak ada ketenangan. Yang ada hanyalah tanah becek, bau lembab, dan waktu yang terasa terus mengejarnya. Setiap detik ia jauh dari rumah, kondisi nenek bisa makin buruk. Sakajati menggigit bibirnya, menolak bayangan gelap yang membisikkan kegagalan. Ia menemukan rumpun kunyit di tepi ladang, daunnya yang panjang dan hijau bergoyang pelan diterpa angin. Ia segera mencabut beberapa rimpang, tanah basah menempel di telapak tangannya. Ini satu, katanya lega, meski masih terasa gamang. Setelah itu, ia berlari ke arah kebun kecil di dekat rumah tetangga, di mana batang jahe sering tumbuh tersembunyi di bawah tanah. Tangan Sakajati gemetar saat menggali dengan ujung kayu, mencabut beberapa ruas jahe kecil beraroma tajam. Tinggal akar liar, ingatan tentangnya paling kabur, warnanya coklat kusam, bentuknya bercabang, biasanya tumbuh di dekat pagar bambu. Ia menelusuri jalur kecil yang dipenuhi ilalang, cahaya bulan redup menerangi langkahnya. Hatinya dipenuhi keraguan, apakah ini benar akar yang sama? Apakah aku tidak salah? Namun suara batin yang lain lebih keras, tidak ada waktu untuk ragu. Akhirnya, di dekat tumpukan batu berlumut, ia melihat tanaman dengan akar bercabang yang familiar. Ia jongkok, tangannya meraba tanah dingin, lalu menariknya dengan paksa. Debu dan pasir menempel, tapi ia tak peduli. Saat rimpang itu berhasil dicabut, ada rasa lega yang seketika merayap ke dadanya. Sakajati berdiri, memeluk erat ketiga bahan itu, kunyit, jahe, dan akar liar. Dalam genggaman, mereka tampak sepele, tapi di matanya, itu adalah harapan terakhir yang bisa ia bawa pulang. Sambil kembali berlari ke rumah, ia mengulang lagi resep samar itu, seakan meneguhkan keyakinannya sendiri. Kunyit, jahe, akar, nenek pernah bilang, ini bisa menolong. Namun di balik keyakinan itu, ada rasa takut yang tak bisa sepenuhnya ia usir. Rasa takut bahwa ia mungkin hanya membawa pulang janji kosong dari masa lalu. Sakajati tiba di rumah dengan tubuh berdebu, keringat bercampur tanah membasahi wajahnya. Nafasnya masih tersengal, tapi matanya langsung mencari wadah, pisau kecil, dan batu tumbuk peninggalan nenek yang biasanya dipakai membuat jamu. Dapur bambu yang sederhana itu terasa asing dalam situasi genting, seolah setiap bayangan di sudut ruangan ikut memperhatikan dan menuntutnya agar segera bertindak. Ia menaruh kunyit, jahe, dan akar liar di atas lesung batu. Tangannya gemetar ketika membersihkan rimpang itu dengan cepat, mengupas kulitnya seadanya. Suara serutan pisau pada permukaan kunyit memecah keheningan, menghasilkan aroma khas yang menusuk hidung, mengingatkannya pada masa kecil ketika ia duduk di sudut dapur sambil melihat nenek menyiapkan ramuan untuk tetangga. Sekarang, ia yang harus melakukannya, tanpa bimbingan, hanya berpegang pada ingatan samar. Dengan tenaga terburu-buru, Sakajati mulai menumbuk rimpang kuning keemasan itu. Bunyi dentuman kayu penumbuk bergema, cepat dan tidak beraturan, seirama dengan degup jantungnya. Pecahan kecil kunyit menempel di dinding lesung, sementara aroma hangat mulai menguar. Ia menambahkan jahe, menghantamnya berulang-ulang sampai seratnya hancur. Saat itu, ia merasa seperti sedang berperang melawan waktu, setiap tumbukan adalah teriakan batin untuk menolak menyerah. Lalu ia mengambil akar liar. Bentuknya kasar, baunya getir. Ia ragu sejenak, takut salah.
Tapi ingatan tentang wajah pucat nenek di ruang dalam kembali menamparnya. Ia menguatkan hati, menumbuk akar itu bersama campuran kunyit dan jahe, mencampurkannya sampai menjadi gumpalan basah berwarna coklat keemasan. Air mendidih disiapkan di periuk tanah liat kecil. Ia menuangkan adonan itu ke dalam air panas, suara gemericik membuatnya sedikit tersadar betapa cepat ia bergerak. Uap hangat mengepul, menempel di wajahnya, membuat matanya perih. Saka Jati menatap cairan yang berubah warna perlahan, dari bening menjadi keruh, lalu pekat. Ia mengaduknya dengan sendok kayu, berharap cairan itu menyerap khasiat yang sama seperti yang nenek selalu percaya. Selama proses itu, pikirannya dipenuhi rasa campur aduk, cemas, takut, namun juga ada secercah keyakinan. Ia membayangkan ramuan itu mengalir ke tubuh nenek, menenangkan sakit, memberi kekuatan. Di sisi lain, bisikan kecil yang dingin berusaha meruntuhkan hatinya, bagaimana jika salah racik? Bagaimana jika racun? Bagaimana jika semua justru lebih buruk? Saka Jati menutup telinganya dengan tangannya sendiri, lalu menggeleng kuat. Tidak, ini benar, nenek dulu pernah sembuh karena ini. Harus berhasil, katanya tegas, seperti mengusir suara gelap itu. Periuk mulai mendidih lebih keras. Ia menuangkan cairan itu ke mangkuk tanah sederhana. Warnanya tidak terlalu meyakinkan, agak keruh, dengan aroma yang kuat bercampur antara hangat dan getir. Namun baginya, itu adalah satu-satunya harapan. Dengan tangan bergetar, Saka Jati menggenggam mangkuk itu. Cairan panas sedikit tumpah di jari, membuatnya meringis, tapi ia tetap melangkah ke ruang dalam, menuju nenek yang terbaring. Malam itu, segala rasa takut dan tekad menyatu dalam langkahnya. Di ruang dalam, nenek terbaring di tikar pandan tipis. Tubuhnya terlihat rapuh di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang. Wajahnya pucat, nafasnya pendek-pendek, seolah setiap tarikan adalah perjuangan berat. Saka Jati berlutut di sampingnya, memeluk mangkuk berisi ramuan yang baru saja ia buat. Cairan itu masih mengepulkan uap hangat, aromanya memenuhi ruangan sempit, mencampur dengan bau obat-obatan tradisional yang dulu sering tersimpan di sudut rumah. Saka Jati menatap wajah nenek, ragu sejenak. Tangan mudanya gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena takut salah. Bagaimana kalau ramuan ini justru memperburuk keadaan? Batinnya menjerit, namun tatapan pada tubuh renta itu, yang terengah-engah di depan matanya, membuatnya tidak punya pilihan lain. Harapan tipis lebih baik daripada membiarkan nenek tanpa usaha. Ia menyentuhkan sendok tanah liat ke bibir nenek dengan hati-hati. Cairan pekat itu perlahan menetes ke mulut yang setengah terbuka. Awalnya, nenek hanya batuk pelan, tubuhnya sedikit tersentak, membuat Saka Jati hampir menjatuhkan sendoknya. "Maaf, Nek," pelan-pelan, bisiknya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Setelah beberapa kali mencoba, beberapa teguk berhasil masuk ke tenggorokan nenek. Saka Jati menahan napas, menunggu tanda-tanda. Waktu terasa begitu lambat, detik-detik berlalu dengan tegang. Lalu ia melihatnya, dada nenek yang tadinya naik turun cepat, kini sedikit melambat. Ada jeda yang lebih panjang antara satu tarikan napas dengan tarikan berikutnya, seolah tubuhnya sempat mendapat ruang untuk beristirahat. Hati Saka Jati melonjak. "Berhasil, mungkin berhasil," ucapnya dengan nada hampir tidak percaya. Ia segera menyuapi lagi, meski kali ini lebih hati-hati, memastikan tidak ada yang tercecer. Setiap tetes cairan yang masuk terasa seperti titipan harapan. Beberapa menit kemudian, wajah nenek tampak sedikit lebih tenang. Kulitnya masih pucat, tetapi tidak lagi setegang sebelumnya. Saka Jati duduk bersila, menatapnya penuh harap, bahkan sempat meneteskan air mata lega. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya percaya bahwa usahanya tidak sia-sia, bahwa ramuan sederhana itu benar-benar memberi pengaruh. Dalam hatinya, Saka Jati mendengar gemas suara nenek dari masa lalu, tentang betapa alam selalu menyediakan obat, tentang kesabaran meracik ramuan dengan hati tenang. Suara itu terasa begitu dekat, seakan nenek sedang membimbingnya dari balik kesadaran yang samar. Namun rasa lega itu bercampur dengan kegugupan. Saka Jati tahu ini mungkin hanya awal. Ia mengusap keringat di kening, berdoa dalam diam agar kondisi nenek terus membaik. Ia bahkan berjanji dalam hati, kalau nenek berhasil melewati malam ini, ia akan belajar sungguh-sungguh tentang jamu dan pengobatan tradisional, agar tidak lagi gagap seperti sekarang. Malam semakin larut, suara jangkrik di luar rumah terdengar semakin jelas.
Sakajati tetap di sisi nenek, memegang mangkuk yang sudah hampir kosong. Meski tubuhnya sendiri lelah dan ingin rebah, ia memaksa matanya tetap terbuka, menunggu tanda-tanda berikutnya. Untuk pertama kalinya sejak sore, ada cahaya kecil di hatinya. Seolah dunia yang tadinya gelap memberi celah tipis bagi secercah terang untuk masuk. Harapan itu tidak bertahan lama. Beberapa saat setelah ramuan habis diminum, napas nenek mulai berubah kembali. Tadinya sempat lebih teratur, kini terdengar lebih berat, seperti ada beban besar yang menekan paru-parunya. Sakajati yang duduk di sampingnya langsung tersentak, tubuhnya condong ke depan, matanya menatap cemas setiap gerakan dada nenek. Tangan nenek yang kurus mulai bergetar, disusul seluruh tubuhnya yang menggigil hebat. Tikar pandan berderak pelan di bawahnya. Sakajati panik, segera menyelimuti tubuh nenek dengan kain tipis, lalu menambahkan kain lain yang ia temukan. Namun tubuh itu tetap bergetar, seolah api dari dalam sedang berusaha melahap habis segala sisa tenaga. Keringat dingin muncul di wajah Sakajati. Ia meletakkan telapak tangan di dahi nenek dan terkejut, panasnya luar biasa, seperti bara yang membakar. "Nek, bertahanlah, tolong," bisiknya dengan suara serak. Kata-kata itu lebih seperti doa yang dipaksa keluar, karena ia sendiri tidak tahu lagi harus berbuat apa. Wajah nenek semakin pucat, bibirnya memucat kebiruan. Setiap helaan napas terdengar semakin berat, disertai suara serak dari tenggorokannya. Sakajati merasa dadanya diremas. Bayangan kegagalan menghantam kepalanya, ramuan itu tidak cukup. "Aku terlambat, aku hanya membuatnya semakin menderita." Di tengah kekacauan itu, suara aneh merayap masuk ke telinganya. Bukan suara nyata, melainkan bisikan tipis yang dingin, seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kamu akan gagal menyelamatkannya. Kamu tidak tahu apa-apa. Semua usaha ini sia-sia." Sakajati menutup telinga dengan kedua tangannya, menunduk, berusaha mengusir bisikan itu. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas suara itu terdengar, mengiris keyakinannya yang rapuh. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena lelah, melainkan karena rasa takut yang merambat hingga ke sumsum tulang. Ia menatap kembali neneknya. Tubuh renta itu kini tampak begitu rapuh, seperti api lilin yang hampir padam tertiup angin. Pikirannya porak-poranda. Haruskah aku menyerah? Haruskah aku menerima bahwa ini akhirnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar, menambah beban di dadanya. Air mata jatuh satu demi satu. Ia menggenggam tangan nenek erat-erat, merasa kehangatan yang tersisa di sana semakin tipis. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku," lirihnya, hampir tak terdengar. Waktu seolah berhenti, hanya ada suara nafas berat, tubuh menggigil, dan detak jantung Sakajati yang memburu tak terkendali. Hening di sekitar rumah membuat segalanya terasa lebih mencekam. Dalam kegelapan itu, ketakutan benar-benar menekan. Rasanya seperti dunia menyempit, menyisakan hanya dirinya dan nenek yang berjuang di ujung batas. Sakajati hampir yakin bisikan itu benar, bahwa ia akan gagal. Namun di balik rasa putus asa yang makin menelan, masih ada secercah sesuatu yang belum padam. Sebuah dorongan samar yang belum mau mati bersama harapan. Sakajati terduduk di samping nenek, tubuhnya terasa hampa. Tangannya masih menggenggam tangan nenek erat-erat, seakan genggaman itu bisa mencegah kehidupan merembes pergi. Namun tubuh renta itu terus menggigil, wajahnya pucat pasi, dan napasnya semakin pendek. Segalanya tampak sia-sia, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia memandang mangkuk tanah liat yang kini kosong, bekas ramuan masih menempel di dindingnya. Semua tenaga, semua keyakinan, semua kenangan tentang cerita nenek soal ramuan, tampak runtuh seketika. "Aku sudah mencoba, tapi tetap gagal," bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya pecah, dipenuhi penyesalan. Rasa putus asa menggerogoti. Ia merasa kecil, tak berdaya, seperti anak yang hilang di tengah hutan lebat tanpa cahaya. Bisikan itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya, "Kamu tak akan bisa. Kamu terlalu lemah. Tidak ada yang bisa menolongnya." Kata-kata itu menusuk seperti jarum ke dalam hatinya. Sakajati menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Untuk sejenak, ia ingin menyerah. Ia ingin berhenti berusaha, membiarkan takdir mengambil segalanya. Bayangan tentang kehidupan tanpa nenek berkelebat di matanya, rumah sepi, suara lembut yang tak lagi terdengar, aroma jamu yang tak pernah kembali. Namun justru bayangan itu membuat dadanya terasa sesak.
Ia teringat betapa nenek selalu berkata bahwa menyerah adalah jalan paling mudah, tapi bukan jalan yang benar. Saka, hidup itu selalu menuntut keberanian. Bahkan ketika kau merasa tidak mampu, kau harus tetap melangkah. Suara itu bergema di benaknya, begitu nyata seakan nenek baru saja mengucapkannya. Saka Jati membuka mata, air matanya masih jatuh, tapi sorotnya berubah. Meski penuh ketakutan, ada kilatan tekad yang mulai tumbuh. Ia memandang wajah nenek yang pucat, lalu menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak boleh berhenti di sini. Tidak malam ini, ucapnya dengan suara parau, namun penuh keyakinan. Genggaman tangannya pada tangan nenek semakin kuat. Ia tahu ramuan sederhana itu tidak cukup, tapi ia juga tahu masih ada jalan lain, entah dengan mencari ramuan yang lebih kuat, entah dengan menggali pengetahuan yang lebih dalam. Yang jelas, ia harus terus bergerak. Hening malam terasa berbeda, bukan lagi hanya mencekam, tetapi juga memberi ruang bagi tekad yang baru lahir. Saka Jati menatap lampu minyak yang bergoyang di sudut ruangan. Nyala kecil itu hampir padam, tapi masih bertahan. Ia melihat dirinya sendiri di sana, lemah, hampir habis, tetapi belum sepenuhnya menyerah. Ia mengusap keringat dan air mata dari wajahnya, lalu berbisik ke telinga nenek, seolah berharap kata-kata itu bisa meresap masuk ke dalam jiwanya. Nek, bertahanlah, aku janji, aku akan cari cara, aku tidak akan biarkan ini berakhir sekarang. Dalam keputusasaan yang pekat, sebuah api kecil tetap menyala di hatinya. Api itu mungkin rapuh, tapi cukup untuk menuntunnya melewati gelap malam.